Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bagi resep bagaimana cara membuat kulit risol yang anti sobek dan ini teksturnya bener-bener lentur banget. Cara bikinnya ini sangat simpel, sederhana, dan mudah. Bahan yang digunakan ini juga banyak kita temui. Kulit risolnya sangat-sangat lentur, anti sobek, cocok untuk isian risol atau bahkan untuk sosis Solo. Tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dan bunda-bunda semua tahu bagaimana cara membuat kulit risol yang lentur dan anti sobek. Karena nanti aku akan bagi tips dan rahasianya membuat kulit risol yang lentur seperti ini. Langsung aja, bahan-bahannya ada tepung terigu, kemudian air. Di sini airnya aku gunakan 700 ml. Pertama-tama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian masukkan 300 gram atau setara dengan 20 sendok makan. Jadi kalau ditakar dengan sendok makan kurang lebih tingginya seperti ini setara dengan 20 sendok makan. Masukkan ke dalam wadah, tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Aku gunakan merek Rose Brand. Aku gunakan sebanyak 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanjinya. Aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam supaya nanti sedikit ada rasanya. Kemudian aku tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini opsional, boleh pakai boleh tidak. Dan tambahkan juga 1 butir telur ayam ukuran kecil. Masukkan semua bahan ke dalam wadah, tambahkan dengan air. Air yang aku gunakan ini aku masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk supaya tekstur tepungnya ini tidak menggumpal. Dan mengaduknya pun juga lebih mudah. Setelah tercampur dan tidak ada yang menggumpal, masukkan sisa air yang tadi sudah disiapkan. Setelah adonan kulit risolnya sudah jadi, di sini aku saring supaya nanti hasilnya itu lebih lembut dan tidak ada lagi yang bergerindil. Jadi ini aku memastikan lagi supaya benar-benar adonannya ini tidak ada yang bergerindil. Setelah itu aku tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Fungsinya supaya adonannya nanti tidak lengket pada saat kita cetak di atas kompor. Aduk sampai tercampur rata, sampai minyak ini tidak kelihatan lagi ya. Setelah itu aku tutup dan diamkan selama kurang lebih 30-60 menit. Ini adalah salah satu tips supaya adonannya nanti lebih lentur ya. Setelah 30 menit, adonannya ini sedikit memisah antara air dan tepung, tapi tidak perlu khawatir. Diaduk aja sampai tercampur dengan merata kembali. Setelah itu baru bisa dicetak. Siapkan pan yang anti lengket, tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Ratakan dan oleskan ke seluruh permukaan pan dengan menggunakan tisu. Untuk tisunya jangan dibuang ya, nanti untuk olesan setelahnya. Kalau pan sudah panas, tuang adonan. Di sini aku gunakan sendok sayur sebagai takarannya ke atas pan, kemudian ratakan. Tunggu sampai bagian pinggirannya sedikit mengelupas, baru kita lepaskan seperti ini. Kalau misalnya ada yang terlipat, gak usah khawatir, diamkan aja, tutup terlebih dahulu sambil kita cetak adonan selanjutnya. Setiap kali mau menuang adonan ke dalam pan, pastikan aduk adonan terlebih dahulu. Kemudian baru kita tuang ke dalam pan seperti ini.
Sambil nunggu adonan yang ini kering, selanjutnya kita lihat adonan yang tadi terlipat. Ini suhu adonannya atau suhu kulitnya ini sudah sedikit dingin. Kalau misalnya suhunya masih panas, itu rawan banget untuk patah dan sobek. Pastikan kalau misalnya mau membuka lipatan, tunggu sampai kulitnya ini dingin atau suhunya berkurang. Kalau misalnya panas-panas, itu rawan banget sobek dan patah. Ini adalah rahasia supaya kulit risolnya anti sobek dan nanti teksturnya lentur. Membuat kulit risol, gunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, supaya kulit bagian bawahnya itu juga tidak mudah gosong. Setelah beberapa kali digunakan, olesi kembali pan dengan tisu yang tadi kita gunakan pada saat kita olesi pertama kali dengan minyak. Baru setelah itu bisa kita gunakan lagi. Itu adalah sedikit tips dan trik dari aku untuk membuat kulit risol yang bagus ya. Jadi kalau bunda-bunda semua kulitnya seperti ini, gampang banget, tutup aja dulu sebentar supaya tidak kering teksturnya. Jadi tidak mudah sobek. Setelah itu kita buka kalau suhunya udah berkurang. Kemudian tinggal kita lepaskan lipatannya pelan-pelan seperti ini sampai dia tidak ada lagi lipatan. Jadi nanti hasilnya akan bulat sempurna dan tidak akan mudah sobek lagi. Kira-kira seperti ini ya bunda-bunda dan teman-teman semua. Ulangi step mencetak kulit risol ini sampai semua adonannya selesai atau habis. Kalau sudah selesai dan sudah habis adonannya, kemudian kulit risolnya ini ditutup dengan kain bersih dan tunggu sampai kulitnya benar-benar dingin baru bisa digunakan. Dijamin hasilnya pun pasti akan lentur dan anti sobek. Ini dia hasil kulit risolnya setelah benar-benar dingin. Tekstur bagian pinggirnya tidak ada kering sama sekali, semuanya lembut dan ini kuat banget. Bisa untuk isian risol atau bahkan untuk sosis Solo, ini bisa banget. Bisa diperhatikan, ini aku lempar berkali-kali, hasilnya tidak sobek sama sekali. Dan aku coba remas-remas seperti ini, hasilnya juga bagus banget. Alhamdulillah tidak patah sama sekali. Kulit yang aku remas dan yang aku lempar-lempar ini masih kulit yang sama. Hasilnya benar-benar memuaskan sekali. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua, kalau misalnya mau bikin kulit risol, bisa banget gunakan resep yang ini. Dan aku juga mau ingetin, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Dan satu lagi tips dari aku, kalau misalnya mau gunakan kulit risolnya, jangan lupa ambil satu lembar kemudian ditutup kembali supaya kulit risolnya ini tetap lentur dan bagian pinggirnya ini tidak kering, jadi tidak mudah patah dan juga tidak mudah sobek. Untuk video lengkap cara membuat risolnya, aku akan upload setelah video ini. Jadi teman-teman dan bunda-bunda semua tonton terus video ini ya. Aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Teman-teman semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.